Kalau Tuhan memang seberkuasa itu, kenapa Tuhan nggak menciptakan Tuhan yang lain? Kalau Tuhan memang yang paling berkuasa, kenapa Tuhan nggak menciptakan sesuatu yang lebih hebat, lebih berkuasa dari dia? Kalau memang dia seberkuasa itu. Kalau Tuhan emang maha kuasa, kenapa dia nggak berubah jadi manusia? Turun ke bumi, terus mencoba untuk mencari tahu hambanya itu seperti apa. Kenapa Tuhan nggak ngelakuin itu kalau dia memang maha kuasa? Ini adalah sebuah paradoks di konten-konten yang berbau agama, podcast, dalam maupun luar negeri. Gue sering dengar pertanyaan-pertanyaan paradoks seperti ini. Dan kalau kita nggak punya basic, nggak punya fundamental tentang ketuhanan, pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu bisa menjerumuskan kita. Makanya di video kali ini, gue pengen lo nggak bakal terjerumus dengan pertanyaan-pertanyaan paradoks seperti ini. Kenapa? Karena hopefully setelah lo nonton video ini, lo makin kenal siapa Tuhan. Karena sebelum kita ibadah, sebelum kita menjaga ibadah kita perlu tahu Tuhan kita itu siapa. Dan fundamental terhadap ketuhanan itu harusnya nggak akan pernah bisa goyang sedikit pun. Karena dalam Islam, Tuhan itu wajib bisa masuk akal. Kalau itu nggak make sense, maka itu nggak mencukupi syarat untuk menjadi Tuhan. So, sebelum kita masuk ke topik kekuasaan yang gue bahas di awal tadi, kita perlu kenal dulu mungkin siapa itu Tuhan. So, dalam Islam ada 3 fundamental utama, yaitu ada yang namanya tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Tauhid itu adalah tahu siapa Tuhanmu. Fiqh adalah tahu gimana cara kamu beribadah untuk menyembah Tuhanmu. Dan yang ketiga adalah tasawuf. Bagaimana kamu menjaga ibadah agar ibadah kamu itu nggak sia-sia. Agar Tuhan nggak membenci kamu. Itu 3 fundamental dasar dalam Islam. Tapi seringkali kita ibadah, kita ngelakuin banyak amalan-amalan, tapi mungkin ilmu yang paling jarang kita pelajarin, apalagi di era digital sekarang, adalah ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Makanya suka ada banyak pertanyaan di podcast-podcast, di konten dalam maupun luar negeri tentang paradoks ketuhanan. Dari filsafat sampai ke yang majornya di bagian agama, itu sering mendapat pertanyaan seperti ini. Dan hopefully setelah lo nonton video ini, lo nggak bakal lagi kejebak sama paradoks-paradoks yang seperti ini. Karena lo udah punya jawaban yang logis tentang siapa Tuhan sebenarnya. So, dalam ilmu tauhid, garis besar Tuhan itu punya 3 sifat yang kita sebut dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat mungkin atau sifat jais. Nah, sifat wajib ini adalah sifat yang wajib ada pada Tuhan, yang kalau nggak ada, maka sosok itu nggak qualified untuk dituhankan. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang nggak boleh ada dan nggak mungkin ada pada Tuhan. Karena jika itu ada pada Tuhan, maka dia kehilangan ketuhanannya. Kenapa? Karena nggak masuk akal kalau salah satu dari sifat mustahil ini ada pada Tuhan. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sifat mungkin atau sifat jais, di mana Tuhan punya kebebasan untuk memungkinkan sesuatu atau tidak memungkinkan sesuatu. For example, mungkin nggak untuk Tuhan menciptakan sebuah golem batu, ya, monster dari batu, terus bisa terbang dengan sayapnya yang banyak. Atau Tuhan menciptakan makhluk dari api yang real, nyata ya, bukan jin-jinan dari bangsa binatang langsung. Makhluk dari api bersayap ya. Mungkin nggak menciptakan yang seperti itu, nyata, real, tapi api yang ada di makhluk itu tidak membakar dirinya sendiri. Sedangkan sifat api itu membakar. Mungkin? Yes, mungkin. Karena itu kekuasaan Tuhan. Nah, sampai di sini, kita mungkin udah tahu dulu nih bahwa 3 sifat yang harus ada di Tuhan. Dan sifat zati, sifat zat Tuhan, itu seperti yang gue sebutin tadi ya, dalam sifat wajib, itu ada 20, salah satunya ada wujud, di mana Tuhan itu ada, qidam, dulu itu maknanya adalah Tuhan itu ada, bukan sudah ada. Ya, Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia ada, tidak pernah diciptakan, karena dia yang menciptakan. Dan yang ketiga, ada baqa, di mana Tuhan itu wajib kekal, dan mukhalafatul hawadis, ya, berbeda dengan makhluk, qiyamhu binafsi, dan lain sebagainya, sampai ke 20 sifat, kalian bisa lihat di sini ya. Ini 20 sifat yang kita belajar mungkin di sekolah atau di tempat ngaji. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita pegang 20 sifat ini, paradoks-paradoks kayak tadi, itu nggak akan pernah mengganggu pikiran kita. Kenapa? Karena kita udah tahu Tuhan itu siapa. Oke, kita balik ke pertanyaan tadi. Sebelum ngomongin tentang kenapa Tuhan nggak menciptakan Tuhan yang lain, kenapa Tuhan nggak berubah jadi manusia, terus menyamar di antara para manusia untuk melihat para hambanya seperti apa, kita main analogi dulu nih dikit ya. Kita analogiin manusia aja. Kalau teman-teman pernah ngelihat konten-konten, terutama konten-konten yang viral di mana orang pura-pura jadi gelandangan, pura-pura jadi orang miskin, minta sedekah dan lain sebagainya, dan dia bakal nge-reward orang yang ngebantuin dia.
Di luar banyak konten-konten yang kayak gitu. So, kalau misalnya gue pura-pura jadi gelandangan dan lo bantuin gue, terus gue kasih lo iPhone, gue kasih lo duit, dan lain sebagainya. Basically kayak gitu konsep konten tersebut. Nah, dari konten itu kalau kita lihat ya, harusnya lo tahu bahwa orang yang ada dalam konten itu nggak mungkin dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Yes, dia kaya, dia punya duit untuk dibagiin ke orang-orang, tapi dia nggak mungkin orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Itu bukan sesuatu yang dilakuin sama orang yang paling kaya di dunia. Bantu ngasih iPhone satu-satu, difilmin, dan lain sebagainya. Right? You got the point. Lo nggak pernah lihat Rockefeller turun ke jalan bagi-bagi iPhone. Atau beli satu Indomaret gitu. Lo nggak akan pernah lihat Rockefeller ngelakuin hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena belum ada Indomaret pas Rockefeller ada. So basically kayak gitu. Okay? Nah makanya, kalau itu nggak proper, nggak mungkin dilakuin sama orang yang paling kaya dunia. Kenapa? Karena mereka sibuk. Ya, jadi mereka nggak punya waktu untuk melakukan hal konyol kayak gitu. Meskipun mereka punya waktu, mereka nggak akan melakukan itu. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak melakukan itu? Oke. Tuhan berubah jadi manusia. Kemudian menyamar di antara para manusia untuk ngecek hambanya satu persatu. Itu udah masuk ke salah satu sifat mustahil, di mana nggak mungkin Tuhan sama dengan makhluk. Artinya, kalau Tuhan berubah jadi manusia, ngeprank, maka itu bukan Tuhan. Simple. Kenapa? Karena Tuhan harus dan wajib beda dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, artinya lemah. Karena Tuhan mustahil lemah. Jadi nggak mungkin bagi Tuhan untuk melakukan sebuah kelemahan, menyamar, ngeprank, dan lain-lain. Oke, kenapa Tuhan nggak menciptakan Tuhan yang lain? Kan bisa aja diciptain Tuhan yang lain, terus dia yang pegang kekuasaan itu. Dia yang kontrol Tuhan yang lain itu. Kenapa dia nggak melakukannya seperti itu? Karena tadi, ya, salah satu sifat Tuhan adalah satu, ya, esa. Gitu. So, esa artinya ahad. Ahad itu artinya satu yang tidak ada dua. Nah, apa bedanya ahad dengan wahid? Wahid itu bahasa Arab dari satu. Satu, wahid itu satu yang ada dua. Contoh, sebatang rokok. Ada duanya nggak? Ada. Ada banyak. Di luar sana dibungkusnya masih ada. So, itu satu. Rokoknya satu, tapi ada yang lain. Rokok-rokok yang lain. Itu satu yang ada dua. Sedangkan ahad adalah satu yang tidak ada dua. Nah, jadi kalau Tuhan menciptakan Tuhan yang lain, maka menggugurkan ketuhanannya. So, maksud menggugurkan ketuhanan di sini adalah, kalau ada sosok yang menciptakan dirinya yang lain, maka dia bukan Tuhan. Sesimpel itu. Karena Tuhan harus satu. Wajib satu. Nah, makanya ketika kita belajar tentang ilmu tauhid, kita belajar tentang sifat wajib, sifat mustahil, paradoks kayak gini itu akan kejawab dengan sendirinya. Dia akan kejawab karena apa? Kita balik lagi ke tempat asal, kita balik lagi ke tempat semula. Terus, mungkin teman-teman pernah baca surat Toha ayat 5 ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Nah, kata bersemayam ini juga, kalau kita salah artikan, kita nggak ngerti tentang sifat wajib, sifat mustahil, kita akan mengartikan bahwa Allah duduk di atas arasy. Padahal itu bukan maknanya. Maknanya Allah tidak pernah duduk. Kenapa Allah tidak duduk? Karena duduk itu menyerupai makhluknya. Kita duduk sekarang, gua duduk. Oke, maka Tuhan tidak melakukan kelemahan duduk. Kenapa duduk kelemahan? Karena duduk berhajat pada tempat. Nggak bisa lo duduk kalau nggak ada tempat. Duduk lantai bang, di lantai lo duduk di atas keramik. Nggak punya keramik, lo duduk di atas tanah. Lo butuh tanah untuk lo bisa duduk. Kalau Tuhan duduk, maka nggak qualified sebagai Tuhan. Artinya lemah, butuh kepada yang lain, butuh kepada tempat duduk, butuh kepada arasy. Maka arti bersemayam di atas arasy adalah, arasy yang sebesar itu adalah kepemilikan Allah. Ya, milik Allah yang sebesar itu. So, Allah way greater. Arasy nggak bisa dibandingin dengan Allah. That's what it meant. Bukan Allah duduk di atas arasy. Karena itu akan bertentangan dengan ayat yang lain, di mana Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dalam Al-Ikhlas. Ya. Kalau duduk, maka itu menyerupai. Nah, so, kalau kita ngerti fundamental prinsip tentang ketuhanan, akan sulit kita agak untuk digiring ke arah-arah konsep pemikiran kesesatan. Nah, gitu juga kalimat-kalimat analogi kayak gini sering banyak kita temuin dalam Quran. Bahkan kalau kita pikir aja sekarang ya, umpamakanlah di Indonesia ya, ketika dibilang presiden adalah orang tertinggi di Indonesia, mungkin lo lebih tinggi dari Pak Prabowo. Tapi that's not what it means ya. Yang disebut presiden itu orang yang paling tinggi di Indonesia, orang paling tinggi di sebuah negara, itu bukan tinggi orangnya, tinggi jabatannya. Sama ketika disebut meja hijau, bukan mejanya yang hijau ya, tapi pengadilan. Seperti itu bahasa analogi. Bahkan kita manusia aja pakai bahasa analogi seperti itu. Kayak
trade under the table, ya, transaksi di bawah meja. Itu bukan sodoran di bawah meja, itu diam-diam, illegal, pasar gelap, under the table. So, idiom-idiom seperti itu sering kita gunakan, tapi sering kali juga kita menjumpai orang-orang yang tidak berpikir tentang medium ketika mereka melihat 1-2 ayat dalam Al-Quran. Makanya penting bagi kita untuk tahu siapa Tuhan agar nggak kejerumus pada paradoks-paradoks yang seperti itu. Nah, makanya next time kalau ada yang bertanya, kenapa kalau Tuhan memang berkuasa, ya, kenapa Tuhan nggak menciptakan sesuatu yang lebih berkuasa dari Dia? Karena nggak mungkin ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Dan kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih berkuasa dari Dia, artinya Tuhan bukan maha kuasa. Contohnya apa? Contohnya manusia. Kita bikin keren, bro. Ya, orang itu yang bikin keren, ya, bukan langit. Orang, manusia itu bikin keren. Tapi kalau keren itu jatuh di atas lo, tiwas, bro. Tiwas. Artinya apa? Lo lemah. Karena lo menciptakan sesuatu yang lebih besar dari lo, dan Dia bisa menghancurkan lo. Artinya lo lemah. Dan lo bukan Tuhan. Gue bukan Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa menciptakan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan Tuhan, untuk menciptakan Tuhan yang lain adalah sebuah ketidakmungkinan. Kenapa? Itu bertolak belakang dengan sifat qudrahnya, dengan iradahnya. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan kalau ada sesuatu yang lain yang kemudian lebih berkuasa dari Tuhan, maka nggak qualified lagi ke Tuhan. Sampai sini paham ya? Poinnya di mana? Maka kita dicoba untuk digiring ke arah pemikiran di mana, oh, dunia ini diciptakan dari peristiwa Big Bang, dentuman boom 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 jadi. Bro, nobody fucking know about it. How the hell today's people, orang zaman sekarang itu bisa tahu apa yang terjadi ribuan miliaran tahun yang lalu. Oke, kita punya alat-alat untuk ngecek fosil-fosil dan lain sebagainya. Dan apa lo tahu cara ngeceknya seperti apa? Lo tahu nggak cara kerja alatnya? Kalau lo nggak tahu cara kerja alatnya, cuma baca tulisan di Google, mungkin lo perlu sekolah lagi. So, yeah, basically that's it for this video. Hopefully there's something you learn. Dan kalau mungkin teman-teman belum familiar terhadap sifat wajib, mustahil, dan sifat jais, you gotta learn it. Ya, kita sama-sama belajar untuk tahu bahwa Tuhan untuk punya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Sehingga ketika ada orang yang mencoba untuk menganalogikan Tuhan di luar itu, maka itu menggugurkan. Ya, artinya pendapat itu gugur. Kenapa? Nggak qualified lagi sebagai Tuhan. Makanya dalam Islam, Tuhan itu satu. Karena kalau dua, maka dia nggak mencukupi syarat untuk menjadi Tuhan. And that's why the reasons why Tuhan mengirim Rasul ke bumi. Karena kalau Tuhan berubah menjadi manusia dakwah sendiri, maka itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyerupai apapun. So, thank you for watching, and hopefully something you can learn in this Ramadan, and hopefully God bless us all. And as always, dunya is the game, and play the game wisely.